Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'di masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu watuk malu. Watuk malu diatun nafsi fi qat'il yadaini. Nah, ini bahas masalah ketika ada orang yang menghilangkan tangan orang lain atau menghilangkan kaki nih, misalkan dibacok misalkan. Nah, itu bagaimana nantinya hukumannya? Qauluhu watuk malu lan den sempurnaake apa diatun nafsi apa diate awak-awakan. Oleh tuk malu mau fi qat'il yadaini ing dalem ngetok tangan loro. Ora mung iku tok wal yadaini lantang warijlaini lan sikil loro wal anfilan irung wal uzunaini lan kuping loro. Jadi dalam pembahasan diyatun nafsi itu memang juga berlaku pada qat'ul yadaini. Memotong dua tangan itu juga sama diatnya dengan pembunuhan, artinya 100 unta. Itu juga berlaku pada dua kaki. Misalkan Zaid memotong dua kakinya Umar, itu juga berlaku diatnya sama dengan pembunuhan, artinya 100 unta. Jadi dua tangan, dua kaki. Kalau satu tangan beda lagi nanti. Terus juga hidung misalkan, itu juga sama berlaku pada diat. Wal uzunaini dua telinga. Jadi dua telinga dipotong misalkan, itu juga berlaku diat secara sempurna 100 unta. Lah yang dipotong telinga satu bagaimana? Lah itu beda lagi. Wal ainaini lan mripat loro wal jufufi lan pira-pira telapukan al arbaati ingkang papat. Termasuk lagi diat adalah dua mata. Misalkan Zaid menghilangkan dua matanya Umar, dicolok misalkan, dicongkel. Itu juga berlaku diat 100 unta kalau memang yang dihilangkan adalah dua mata. Tapi kalau satu mata, lah itu beda lagi. Tetap ada hukumannya, cuman hukumannya itu mau dendane tidak sampai 100 unta kalau yang dihilangkan cuman satu mata. Wal jufu al arbaah, kelopak mata. Jadi kelopak mata yang atas bawah, mata yang kanan, kiri juga sama. Berarti ada 4 kelopak mata. Nah, itu juga berlaku. Walisani lan lisan. Wasyafataini lan lambe loro juga berlaku diat pada mulut, menghilangkan mulutnya orang lain misalkan. Jadi misalkan Zaid memotong mulutnya Umar, itu juga nanti ada denda diat yang namanya 100 unta. Nah, ini juga repot. Terus syafataini lambe loro juga sama. Lisan itu lidah. Jadi lisan itu yang lidah. Terus yang syafataini itu dua lambe. Jadi lambe atas, bibir atas dan bibir bawah itu juga ketika dihilangkan ada diatnya, ada dendanya tersendiri. Wadihabul kalamilan ngilangi omongan. Wadihabul basarilan ningali peninggal, wadihabul sam'ilan ningali pangrungu. Ini juga berlaku diat pada menghilangkan omongan. Misalkan Zaid mentatuni atau melukai Umar yang sampai omongannya mau hilang, nggak bisa ngomong misalkan Umar, itu juga nantinya berlaku diat secara sempurna 100 unta. Menghilangkan penglihatan misalkan juga berlaku. Terus waziabu sam'i, menghilangkan pendengaran. Jadi misalkan ditatoni, dicopet, dibegal, terus sampai pendengarane Umar iku yang terkena jotosane Umar iki langsung hilang. Nah, itu juga nanti berlaku diat secara sempurna. Wazihabu syamilan ngilangi pengicip. Wazihabul aklilan ngilangi akal, wadzakarilan zakar wal unsaya inilan perinsilan loro. Termasuk lagi diat juga berlaku ketika seseorang menghilangkan wazihabul syami. Ini juga berlaku menghilangkan pengicip atau penciuman. Itu juga bisa menjadikan diat itu wajib. Jadi misalkan ada seseorang yang melukai sampai pengicipnya itu mau hilang, maka dia wajib didenda nantinya 100 unta secara sempurna.
Dan juga ini tidak hanya itu saja, berlaku juga ketika seseorang dihabul akli, menghilangkan akalnya orang lain. Zaid misalkan terus menjotos Umar yang sampai akalnya Umarku hilang, jadi gila misalkan. Lah iku nantinya menjadikan Zaid membayar diat 100 onta kepada Umar. Dan juga berlaku wadzakari, menghilangkan dakar. Jadi misalkan dakare Umar, kelaminnya dipotong misalkan, dibuat sosis dirajang-rajang, itu juga nantinya berlaku hukum diat. Dan saya ini telur kemaluan itu tadi, itu juga dihilangkan, itu juga nantinya ada diat, ada denda 100 onta. Jadi masalah-masalah ini juga terkadang ada di Indonesia. Tetapi hukumannya tidak sama dengan yang ada di kitab ini. Kalau di Indonesia melukai seperti ini, menghilangkan 2 tangan, menghilangkan 2 kaki, itu tidak sampai dibayar diat 100 onta, tidak. Tetapi biasanya di penjara. Yang berlaku di Indonesia kita adalah penjara, habsu. Nah, ketika nantinya ada orang yang melukai, yang mencacati orang lain, misalkan tadi memotong 2 tangan, memotong 2 kaki, atau misalkan menghilangkan penglihatannya, dicolak matane misalkan. Itu ketika nantinya hukum Islam ini dalam kitab takrib kita terapkan di Indonesia, mungkin orang-orang yang pelaku-pelaku kriminal itu akan menjadi efek jerah. Punya efek jerah, punya sifat takut, karena hukumannya lebih ngeri daripada penjara. Di Indonesia kan tidak, kita di penjara malah diberi makan. Ya makanya zaman dulu para ulama itu menjelaskan hukumannya orang-orang yang melukai, mentatoni ku seperti ini. Jadi memang ketika kita terapkan seandainya di Indonesia, mungkin pelaku-pelaku kriminal akan mikir 2 kali 3 kali atau berpikir ulang sebelum melakukan kejahatan. Qauluhu wa fil mudihati, lan iku tetep ing dalem tatu mudihah. Tatu mudihah iku tatu sing sampai tulangnya terlihat, mudihah. Dan juga wasinilan untu, khamsun utawi 5 minal ibili sangking unta. Ketika ada seseorang yang melukai sampai luka atau tatu sampai tulangnya itu terlihat, mudihah. Atau misalkan menghilangkan giginya orang lain, misalkan Umar dijotos Zaid sampai giginya ini hilang. Nah, itu bagaimana? Itu nantinya ada diat, ada denda 5 unta. 5 unta misalkan terjadi, itu nanti didenda 5 unta. Wa fi kulli udwin, lan iku tetep ing dalam saben-saben anggota la manfaata ingkang ora ana manfaat iku maujud fihi ing dalam udwi. Hukumatun utawi hukumah. Lah hukumah itu bagaimana? Hukumah itu ternyata keterangannya, misalkan contoh Zaid memotong tangan Amr. Jadi tangannya Amr yang lumpuh itu dipotong oleh Umar. Maka cara menghitung hukumannya adalah pertama dicari nilai tangan budak yang normal, kemudian dicari nilai tangan budak yang cacat. Presentasi selisih nilai tersebut kemudian dikalikan diat. Nah, itulah caranya hukumah. Nah, misalkan budak normal iku nilai tangannya 100 juta. Dan budak yang cacat nilai tangannya iku 80 juta. Berarti kan selisih 20%. Maka hukumahnya adalah 20% dikali diat, yaitu 20 ekor unta. Jadi seperti itu. Jadi dalam pembahasan hukumah itu beda dengan denda yang biasa pada orang yang normal terus dilukai. Jadi hukumah itu terjadi, denda hukumah karena apa? Ada anggota orang lain, misalkan Umar anggotane la manfaata fihi, sing tidak bisa bermanfaat, misalkan lumpuh, tangannya lumpuh atau kakinya lumpuh, terus dicacati karo Zaid misalkan, dibacok hilang tangannya. Ya itu nanti dendanya hukumah. Tapi kalau memang yang dilukai itu adalah tangan atau kaki yang normal, tangannya Umar atau kakinya Umar itu normal, terus dibaca oleh Zaid, hilang, potong misalkan, terpotong, itu beda lagi. Wadiyatul abdi utawi diate kawula budak, qimatuhu iku utawi aji kertone abet,
Wadiyatul janini lan qimatuhu iku aji kertone abet. Dadi wadiyatul abdi utawi diyate kawula iku qimatu iku aji kertone abet. Wadiyatul janini utawi diyate janin al-hurri ingkang merdeka gurratun iku gurrah. Rupane guru abdun rupane budak, budak lanang au amatun ta budak wedok. Jadi dalam pembahasan diat budak, misalkan melukai budak Zaid misalkan, Zaid melukai budak yaitu Umar. Itu juga ada, diatnya ada. Nantinya kimah kita memakai gemong. Terus juga berlaku diat janin ada. Janin itu bayi. Ya, itu misalkan ditatoni juga ada berlaku. Hukumannya sendiri diat dendane iki mau. Wadiyatul janini utawi diate janin arraqiqi engkang budak usyuruki mati umihi iku 1/10 aji kertone ibuke janin. Juga berlaku ketika ada seseorang sampai melukai, menjotos misalkan, sampai janinnya budak itu mau bermasalah. Itu nanti juga ada diatnya, ada dendanya 1/10 dari aji kertone, dari regane ibuke janin. Jadi misalkan janin apa ibuke janin iki seharga budak iki budak 100 juta, maka ketika nantinya janinnya kok bermasalah dijotos oleh Zaid misalkan, itu nanti ada dendanya 10%, berarti 10 ya 10%. Ya itu seperti itu. Jadi diat pada janin juga berlaku. Jadi janin yang masih ada di perut perempuan terus dijotos oleh Zaid misalkan, sampai janin ini mau bermasalah terus meninggal. Nah itu juga nanti ada diatnya sendiri. Jadi Islam itu mengatur betul betapa pentingnya kita menjaga sesama Islam, sesama umat. Nah, kita menjotos orang lain itu juga ada dendane. Kita membunuh orang lain juga ada dendane. Kita menghilangkan anggota tangan atau kaki atau meripat dari orang lain itu juga ada dendanya, diatnya tersendiri. Makanya sebelum melakukan apapun kejahatan itu dipikir dulu. Ini nanti resikonya bagaimana? Meskipun toh di Indonesia cuman di penjara, tapi di akhirat nanti permasalahannya, pertanggungjawaban kita bagaimana di hadapan Allah. Nah itu. Jadi kita diajarkan Islam ternyata penting banget menjaga sesama umat ini, jangan sampai saling melukai atau saling membunuh, itu tidak boleh. Kalau terjadi nantinya ada hukumannya tersendiri. Nah itu dalam Islam, dalam fikih diatur seperti itu.